Oke, di sini gue mau review tentang saham IPO FKTR ya kan. Ini udah gue buka ini untuk prospektusnya. Mungkin yang pertama kita lihat adalah mas penawaran awal dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Mei 2023. Kemudian penawaran umum di tanggal 12 sampai tanggal 14 Juni ya kan. Kemudian untuk tanggal listingnya itu tanggal 16 Juni 2023. Nah, FKTR sendiri itu perusahaan ya kan, dengan kegiatan usahanya itu perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan listrik ya kan, komponen suku cadang, aksesoris mobil, industri karoseri kendaraan motor roda 4 atau lebih, kendaraan bermotor listrik ya kan, berbasis baterai, sepeda motor roda 2 dan 3, serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda 4 atau lebih melalui perusahaan anak. Jadi dia itu bergerak di perusahaan listrik yang menurutku menarik ya kan, berbasis listrik dan baterai ya kan. Ini agak menarik. Nah, kemudian bisa kita lihat sebanyak-banyaknya itu 8 miliar 750 juta saham biasa dengan saham baru ya kan, atas nama saham baru, nominalnya 10 ya kan, sekitar 20% dari modal yang ditempatkan dan di store. Nah, terus sekurang-kurangnya dana yang dihimpun sekitar 1 triliun 137 miliar 500 juta rupiah. Ini lumayan besar ya kan, di atas 1 triliun. Kemudian perusahaan juga akan melaksanakan ini ESA ya kan, sebanyak-banyaknya 1% dari saham yang ditawarkan, berarti kurang lebih 87 juta 500 ribu saham ya kan. Nah, di sini yang menarik juga adalah penjamin pelaksana emisi efek. Ini yang pertama adalah Samuel Sekuritas Indonesia, kemudian yang kedua Ciptadana Sekuritas Asia, kemudian ada Trimegah Sekuritas Indonesia atau IF, KI dan LG ya kan. Ini menurut gue agak menarik ya kan. Mungkin untuk hari pertama ini kayaknya bisa sih ditahan, nggak sampai ARB, nggak sampai merah ya kan. Mungkin kalau misalnya kita beli ya dapat lah ya sekitar 3 sampai 10% atau 7%, ini kayaknya dapat untuk cuan ya kan. Mungkin kalau sampai ARA gue nggak terlalu yakin, soalnya ini dananya besar banget ya kan, dana yang dihimpun triliunan ya kan, 1 triliun lebih. Tapi kalau misalkan lu mau beli ya kayaknya bisa sih dapat sekitar 3 sampai 7% lah ya, kayak gitu. Apalagi di sini ada Samuel Sekuritas, Ciptadana Sekuritas sama Trimegah. Kemungkinan nanti usahamnya bisa dijagain sama sekuritas ini ya kan. Nah, berikutnya kita bisa lihat penggunaan dana ya kan. Oh, yang pertama sekitar 39,93% itu untuk capex ya kan, capital expenditure ya kan. Terus yang kedua sekitar 11,59% itu akan dikasih kepada anak perusahaan ya kan, untuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha perseroan. Nah, kemudian 2,49% untuk pelunasan pokok hutang, kemudian 1,38% untuk pelunasan pokok hutang juga. Nah, 44,61% akan digunakan untuk modal kerja. Wah, menurut gue ini menarik lah ya, soalnya kan hampir sebagian besar digunakan untuk operasional ya kan, walaupun ada beberapa untuk pelunasan utang, tapi secara sebagian besar untuk operasional ya kan. Ini menurut gue agak menarik sih kalau dari sisi penggunaan dan IPO nya. Yang penting jumlahnya nggak lebih banyak untuk bayar hutang ya kan. Nah, kemudian kita bisa lihat dari laporan laba rugi. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya kan, dari dari neto penjualan ya kan. Di sini dari tahun 2023 2020, 2021, 2022 ini agak menarik ya kan. Dimana mengalami peningkatan terus ya kan. Ini terus naik ya kan. Terus untuk beban pokok penjualan ya pasti ada kemungkinan naik ya kan, bisa aja dia buat biaya apa gitu kan, ini juga naik. Tapi dari sisi
penjualan nih menarik ya kan. Ya mungkin nanti untuk kedepannya bisa aja perusahaan itu menurunkan beban pokok penjualannya ya kan. Nah kemudian bisa kita lihat langsung aja ke rasio ya kan. Rasio DER ya kan. DER-nya 68,65%. Ini masih cukup lah ya, di bawah 100%. Kemudian untuk DAR-nya juga nggak terlalu besar lah ya, 18%. Kemudian interest coverage ratio-nya ini besar banget. Ini menurut gua bagus lah ya, soalnya perusahaan ada kemungkinan sangat-sangat mampu untuk membayar daripada bunga hutang ya kan. Nah terus yang menurut gue juga menarik ya, dari segi penjualan terus mengalami naik ya. Ini naik walaupun naiknya nggak tinggi banget, cuma ini dia masih mampu naik ya kan. Dari tahun sebelumnya cukup lumayan bagus ya kan. Nah kemudian untuk laba rugi ya kan, laba rugi bruto dibagi ekuitas ini cukup bagus lah ya. Kemudian untuk ROE-nya sendiri 24,83%. Ya menurut ini bagus ya kan. Di atas 20 itu wah keren banget ya kan dari sisi ROE-nya. Nah kemudian ini mau gue tunjukin juga produknya ya kan. Ini mobil listrik, bus listrik ya kan, bus listrik yang dikeluarkan oleh FKTR. Ini ada bis-bisnya ya kan. Nah terus mungkin yang terakhir mau gue tunjukin lagi dari sisi prospek kendaraan ya kan, kendaraan listrik. Nah bisa kita lihat kalau dari tahun sebelumnya ada kemungkinan sampai dengan tahun 2023 penjualan dari kendaraan listrik itu bakalan terus naik guys ya kan. Ya menurut gue mungkin untuk kedepannya agak bagus sih untuk kendaraan listrik. Oke, kalau lo emang mau beli silakan. Ada kemungkinan sih kalau menurut gue bisa cuan sekitar 3-7% ya. Kalau misalkan lebih ya syukur, cuma kalau misalkan kurang ya seenggaknya lu pakailah tuh trailing stop ya kan. Oke mungkin gitu aja dari gue ya kan.